Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man godal ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka'ati hajjin taman hajjatahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada baginda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Predikat muttaqin hendaklah senantiasa melekat pada diri kita agar kita senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang 7 amalan yang nilainya setara dengan kita melaksanakan ibadah haji. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari Ahad 12 Mei 2024 yang lalu, kloter demi kloter calon jamaah haji Indonesia sebanyak 241.000 mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan hari ini selesai sholat subuh, pemerintah Kota Depok memberangkatkan kloter pertama calon haji Kota Depok sebanyak 448. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilannya, menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Mekah. Di samping memang ganjaran dan pahala yang akan didapat sangat luar biasa. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, al-hajju mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Bahwasanya ibadah umroh yang satu ke umroh berikutnya akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita yang daftar tunggunya masih cukup lama untuk bisa ke Baitullah,
atau bahkan mungkin ada yang belum mendaftar, jangan lantas kita bersedih, jangan lantas kita berkecil hati, karena ternyata baginda Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita begitu banyak amalan-amalan yang ringan yang bisa kita kerjakan setiap hari, namun ganjaran dan pahalanya seperti kita mengerjakan ibadah haji. Inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan sholat Jumat ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 7 amalan ringan yang bisa kita kerjakan setiap hari, namun ganjaran dan pahalanya sangat luar biasa, karena digambarkan seperti kita melaksanakan ibadah haji. Saya sebutkan dulu ke-7 amalan tersebut. Yang pertama adalah melaksanakan sholat wajib secara berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat sunnah isyraq pada saat terbit fajar sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, menghadiri majlis ilmu di masjid, baik untuk belajar ataupun untuk mengajarkan. Yang keempat, mengucapkan kalimat thayyibah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, diakhiri dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, yang kelima, melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Yang keenam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketujuh, melaksanakan sholat di Masjid Quba yang ada di Madinah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada 7 amalan ringan yang bila kita lakukan nilainya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah melaksanakan sholat wajib secara berjamaah di masjid. Dalam satu hadis dari Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholati maktubah." Ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah punya wudhu, ila sholati maktubah, menuju sholat wajib secara berjamaah, fa ajruhu ka ajril haji muhrim, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Wa man kharaja ila tasbihid duha, dan barang siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat duha di masjid, la yunsbihu illa iyyah, dan tidak melakukan hal yang lain kecuali untuk itu, fa ajruhu ka ajril mu'tamiron, maka ia seperti melaksanakan ibadah umroh. Ini tentu peluang yang luar biasa yang harus menjadikan motivasi untuk kita lakukan. Meskipun kita belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, namun peluang untuk mendapatkan pahala dan ganjaran sebesar kita melaksanakan haji sangat terbuka lebar untuk kita kerjakan setiap hari, bahkan bukan hanya 1 kali, bisa beberapa kali. Yang kedua, yaitu melaksanakan sholat isyraq di waktu suruh, di waktu terbit fajar di pagi hari. Dalam satu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholata subhi fi masjidi jamaah
yasbutu fihi hatta yusalli subhatad duha kana ka'adri hajjin au mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu. Man shalla sholatan subhi, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh di masjid jamaah secara berjamaah, yasbutu fihi hatta yusalli subhatad duha, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, karena ka'adri hajjin, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji ataupun berumroh secara sempurna. Dengan catatan selesai sholat subuh, dia berdiri berdiam di masjid, apakah menghadiri majlis ilmu, berzikir, tadarus Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian terbit fajar dan melaksanakan sholat suruh sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, menghadiri majlis ilmu, majlis zikir di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man goda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjan taman hajjatu." Man goda ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama, yang ia ingin hanyalah untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan, kana lahu ka'ajri hajjin tamah, maka ia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang keempat adalah membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali selesai kita mengerjakan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'al fuqara ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang miskin yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu zahaba ahlud dusur minal amwali bid darajatil ula wan naim wal mukim. Ya. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi, wan naim, dan kenikmatan yang sempurna. Bi amwali wa naim yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fadlu min amwalil yahjuna biha, namun mereka mempunyai kelebihan dengan hartanya, sehingga mereka bisa berhaji, bisa berumroh, bisa berjihad, bisa bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian, dan dengannya dapat di depan dari orang-orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir selesai sholat sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih sebagaimana bertasbih 33 kali. Sebagian kami bertahmid 33 kali. Sebagian kami bertakbir 33 kali. Aku pun kembali kepada Rasulullah SAW. Ucapkanlah, kata Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 33 kali. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang kelima adalah melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW sabda, ya, fa'in umrata fi Ramadana takdi hajjatan ma'i, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku.
Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pantas kalau kita saksikan di media di bulan Ramadan, dari sejak awal Ramadan, pertengahan Ramadan, lebih-lebih di 10 hari terakhir Ramadan, begitu antusiasnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia untuk bisa menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah, kalau kita umroh di bulan Ramadan, pahala dan ganjarannya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji. Meskipun demikian, ketika kita ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun kita sudah umroh di bulan Ramadan, tidak lantas menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji. Yang keenam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sangat ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ibunya masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bertakwalah pada Allah dan berbuat baiklah kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan juga berjihad. Hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah, yang terakhir adalah melaksanakan sholat di Masjid Quba yang ada di Madinah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man tatokhara fi baiti thumma ata Masjidal Quba, siapa yang bersuci dari rumahnya atau sudah punya wudhu dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba, fasolli fihi sholatan kana lahu ka ajr umrah, kemudian dia melaksanakan sholat di Masjid Quba, maka sama nilai dia melaksanakan seperti melaksanakan ibadah umroh. Pantas kalau ada jamaah yang berkesempatan menunaikan ibadah umroh pada saat berada di Masjid Nabawi, pada saat berada di Madinah, bisa berkali-kali mereka berkunjung ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat. Karena sholat di Masjid Quba, ganjaran dan pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah amalan-amalan yang sangat ringan yang bisa kita kerjakan setiap waktu, setiap saat, namun ganjaran dan pahalanya diibaratkan sebesar kita melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada kita semua, baik yang sudah menunaikan ibadah haji, lebih-lebih yang belum, untuk bisa terus beramal, baik yang wajib maupun yang sunnah, lebih-lebih amalan yang ganjaran dan pahalanya sangat besar, seperti yang tadi saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.